Artinya harapan publik pupus untuk Pilkada 2020 nanti mantan koruptor tetap bisa melenggang, tetap bisa mencalonkan diri. Ya, karena memang undang-undangnya begitu. Jadi dan kita kan bisa lihat sama-sama kan, semangatnya kan sama. Suara yang disampaikan oleh barusan dari Bawaslu itu. Artinya semua kita punya keinginan yang ideal. Nah, yang ideal itu dari semuanya poin-poin yang kita inginkan itu juga bisa tersampaikan, tapi aturan-aturannya juga kita tidak langgar. Itu semangatnya gitu. Tapi meski demikian KPU mungkin didukung Perludem tetap akan maju untuk frasa terkait mantan koruptor untuk maju pilkada ini. Saya ingin kita bicara solusi ke depan, Bang. Pilkada 2020 sudah di depan mata. Gini, Perludem itu yang diajukan malah mereka sebetulnya boleh, ya kan, mantan narapidana itu ikut pilkada, tapi melalui masa tengah 10 tahun. Jadi nggak melarang sama sekali, gitu loh. Jadi tinggal masalah dulu 5 tahun, mereka minta 10 tahun supaya misalnya masa pemulihannya lama, gitu. Jadi sebetulnya teman-teman civil society juga sangat menghargai HAM dan segala macam seperti itu. Tidak mematahkan sama saya nggak boleh, gitu. Terkait dengan himbauan atau permintaan KPK deh, agar parpol itu tidak mencalonkan mantan koruptor dalam Pilkada 2020 ini disampaikan Ketua KPK kemarin pasca kasus Bupati Kudus yang tersandung korupsi lagi, mantan koruptor, maju lagi, terpilih, kemudian korupsi lagi, Pak Muhammad Tamzil. Apakah itu solusi terbaik untuk dilakukan sekarang? Ya, saya kira memang dikembalikan pada parpol kita masing-masing ya. Kalau misalnya, saya yakin, kalaupun misalnya tadi Bupati Kudus itu, pertimbangannya sekali lagi bahwa dia pasti akan terpilih lagi, makanya kemarin didorong lagi kan. Nah, tapi kemudian kalau dia mengulangi kasus yang sama, saya kira nanti berikutnya kan pasti ada pada sanksi hukum dan sosial yang luar biasa terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang sama 2 kali itu. Gitu. Dan itu kan baru pertama kali kasusnya yang terjadi pada itu. Yang lain kan kita tidak menemukan itu juga. Gitu. Jadi saya kira partai politik juga sangat mempertimbangkan itulah, ya, bahwa dia menginginkan supaya yang terpilih menjadi pejabat-pejabat publik yang berasal dari partai politiknya adalah pejabat-pejabat yang memang bisa mendukung, mensupport penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini berjalan dengan bersih, bebas korupsi. Gitu. Kalau tadi Anda bilang sepakat untuk memilih pemimpin yang bersih, yang track recordnya bersih, tidak punya jejak kasus hukum begitu. Apakah di Pilkada 2020 nanti Golkar bersih mencalonkan gubernur, pilkada, wali kota yang belum pernah terlibat kasus hukum? Mudah-mudahan semua calon yang punya elektabilitas yang tinggi, ya, yang akan kita calonkan, mereka tidak pernah tersandung masalah korupsi. Catatan Komisi 2 yang terpenting dari pelaksanaan Pilkada serentak 2020 nanti apa, Bang? Ya, kita berharap pelaksanaan Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan baik, ya, lancar, kemudian menghasilkan kepala-kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat itu mereka adalah pemimpin yang baik, bisa menjalankan dengan visi dan visinya juga baik, kemudian programnya juga dianggap bisa menjawab persoalan masyarakat dan tidak melakukan praktik korupsi. Baik.